Aku selalu digoda oleh ayah mertua saat suami bekerja dan tidak di rumah, selanjutnya justru aku buat dia menangis. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Pagi itu, aroma kopi dan nasi goreng buatan tanganku berpadu di udara, menciptakan melodi kehangatan yang selalu kurindukan. Dari ruang makan, aku bisa melihat suamiku, Bayu, sedang merapikan dasinya di depan cermin. Senyum tipis terukir di bibirku. Inilah surga duniaku. Kehidupan pernikahan kami yang baru berjalan setahun terasa begitu sempurna. Penuh dengan tawa dan cinta yang meluap-luap. Sayang, dasiku miring tidak? Tanya Bayu. Suaranya memecah lamunanku. Aku menghampirinya. Meletakkan sepiring nasi goreng di meja. Jari jemariku dengan lincah memperbaiki simpul dasinya. Merapikan kerah kemejanya yang sedikit terlipat. Sudah pas, Mas. Kamu selalu tampan. Bisikku, menghirup aroma parfumnya yang menenangkan. Bayu tertawa kecil. Tangannya melingkar lembut di pinggangku, menarikku mendekat. Itu karena aku punya istri yang paling hebat di dunia. Balasnya, mendaratkan sebuah kecupan singkat di keningku. Kami tinggal di rumah peninggalan kakeknya. Sebuah bangunan 2 lantai yang kokoh dan asri, bersama kedua orang tuanya. Awalnya aku ragu, membayangkan segala drama klise antara menantu dan mertua. Namun, ketakutanku sirna begitu saja. Ayah mertuaku, Pak Hartono, adalah sosok yang luar biasa. Ia adalah cerminan dari kebijaksanaan dan kehangatan. Di mataku, beliau adalah figur ayah yang sempurna, selalu memperlakukanku seperti anak kandungnya sendiri. Pagi, anak-anak ayah. Suara bariton yang familiar itu membuat kami sontak melepaskan pelukan. Pak Hartono muncul dari ambang pintu dapur. Senyum kebapakan terpasang di wajahnya yang masih terlihat gagah di usia senjanya. Ia mengenakan kemeja batik rapi, siap untuk mengurus bisnis propertinya. Pagi, Yah, sahut kami hampir bersamaan. Rina, kamu ini memang calon ibu yang hebat. Setiap pagi ayah selalu dibangunkan oleh aroma masakanmu yang luar biasa. Puji Pak Hartono sambil duduk di kursinya. Bayu, kamu ini pria paling beruntung. Jangan sia-siakan istrimu. Ya. Bayu tersenyum bangga. Pasti, ya. Bayu tidak akan pernah salah pilih. Aku hanya bisa tersipu malu, menunduk sambil menyendokkan nasi goreng ke piringnya dan piring ayah mertuaku. Pujian seperti ini sudah menjadi santapan pagiku. Pak Hartono tidak pernah lelah memujiku, entah itu karena masakanku, caraku merawat rumah, atau sekadar penampilanku. Semuanya terasa tulus, membuatku merasa begitu diterima dan dicintai di keluarga ini. Ibu mertuaku, Bu Hartono, adalah kebalikannya. Beliau lebih pendiam dan sering sibuk dengan komunitas arisannya, tapi tidak pernah sekalipun menunjukkan sikap tidak suka padaku. Bagiku, itu sudah lebih dari cukup. Setelah sarapan, Bayu berpamitan untuk berangkat kerja. Seperti biasa, aku mengantarnya sampai ke teras depan. Hati-hati di jalannya. Mas, jangan lupa makan siang. Pasti, sayang, kamu juga baik-baik di rumah. Ucapnya sebelum masuk ke dalam mobil. Aku melambaikan tangan hingga mobilnya hilang di tikungan jalan. Saat aku berbalik untuk masuk ke dalam rumah, aku mendapati Pak Hartono berdiri di ambang pintu, menatapku dengan senyuman yang sulit kuartikan. Rina, kamu itu istri idaman sekali. Bayu pasti selalu ingin cepat pulang kalau di rumah ada bidadari sepertimu, katanya. Aku tersenyum kiku. Ah, ayah bisa saja. Aku berjalan melewatinya untuk membereskan piring-piring kotor di meja makan. Saat itulah aku merasakan sesuatu yang aneh untuk pertama kalinya. Tangan Pak Hartono menepuk pelan punggungku. Gestur yang biasa ia lakukan. Namun kali ini, tangannya terasa turun sedikit lebih rendah, ke pinggang bagian belakang, dan berhenti di sana sepersekian detik lebih lama dari biasanya. Hanya sekejap, sangat sekejap. Hingga aku ragu apakah itu benar-benar terjadi atau hanya perasaanku saja. Jantungku berdebar sedikit lebih cepat. Aku segera menepis pikiran aneh itu. Mungkin hanya tidak sengaja. Batinku. Aku melanjutkan langkahku ke dapur,
mencoba menyibukkan diri dengan suara air dan denting piring. Siang itu, saat aku sedang menyiram tanaman di taman belakang, Pak Hartono menghampiriku. Beliau baru saja pulang untuk makan siang. Rajin sekali menantu ayah ini, sapanya, berdiri di belakangku. Pantas saja bunga-bunga di sini jadi lebih subur dan cantik. Mereka pasti senang dirawat oleh tangan sepertimu. Aku tertawa kecil. Bisa saja ayah ini. Ayah serius, ujarnya. Tatapannya terasa intens. Kamu itu seperti bunga mawar yang sedang mekar-mekarnya. Rina, indah sekali. Pujian itu terasa berbeda. Biasanya, pujiannya selalu terkait dengan peranku sebagai istri atau menantu. Kali ini, pujian itu terasa lebih personal, lebih tertuju pada diriku sebagai seorang wanita. Aku merasakan pipiku memanas, entah karena tersanjung atau karena perasaan tidak nyaman yang mulai merayapiku lagi. Aku hanya bisa membalasnya dengan senyum kaku dan kembali fokus pada pot-pot anggrek di hadapanku. Selama sisa hari itu, aku mencoba mengabaikan perasaan ganjil tersebut. Aku meyakinkan diriku berulang kali bahwa aku hanya terlalu sensitif. Pak Hartono adalah orang yang baik, seorang ayah yang kuhormati. Tidak mungkin ada maksud lain di balik sikapnya. Aku merasa bersalah karena telah berpikiran buruk tentangnya. Itu pasti hanya caraku salah mengartikan kebaikannya, kasih sayangnya sebagai seorang ayah kepada anak perempuannya. Malamnya, ketika Bayu pulang, semua perasaan ganjil itu menguap seketika. Kehadirannya adalah bentengku. Dalam pelukannya, aku merasa aman dan semua kecurigaan aneh itu terasa konyol dan tidak berdasar. Saat makan malam, Pak Hartono kembali seperti biasa. Ia menasihati Bayu tentang pekerjaan, membahas berita politik, dan sesekali melempar candaan yang membuat kami semua tertawa. Semuanya terasa normal. Sangat normal. Namun, ketika aku hendak tidur malam itu, aku teringat kembali kejadian-kejadian kecil tadi siang. Sentuhan yang terlalu lama, tatapan yang terlalu lekat, pujian yang terlalu personal. Aku menatap Bayu yang sudah terlelap di sampingku. Wajahnya damai dan tanpa beban. Aku ingin sekali percaya bahwa surga kecilku ini akan selamanya sempurna, bahwa semua ini hanyalah buah dari imajinasiku yang berlebihan. Tapi jauh di dalam lubuk hatiku, sebuah benih keraguan yang dingin dan kelam telah ditanam. Sebuah pertanyaan mengerikan yang tak berani kuucapkan. Apakah semua ini benar-benar hanya perasaanku saja? Benih keraguan yang ditanam malam itu ternyata tumbuh lebih cepat dari yang kuduga. 2 hari kemudian, saat kami sedang menikmati makan malam, Bayu menyampaikan berita yang membuat jantungku seolah berhenti berdetak sesaat. Sayang, ayah, ibu, sepertinya aku harus ke Surabaya selama seminggu, ujar Bayu. Matanya menatapku dengan tatapan meminta maaf. Ada proyek penting yang harus aku awasi langsung di sana. Mendadak sekali, baru dikabari tadi sore. Aku merasakan nasi yang sedang kukunyah menjadi hambar. Seminggu, 7 hari dan 7 malam tanpa Bayu di sisiku. Biasanya, aku akan merasa sedih namun tetap mendukungnya dengan sepenuh hati. Tapi kali ini, yang kurasakan adalah gelombang dingin ketakutan yang merambat naik dari perutku. Wah, proyek besar ini pasti. Jaga diri baik-baik di sana, nak. Sahut Pak Hartono dengan nada bangga yang khas. Ia lalu menoleh ke arahku. Senyumnya terkembang. Jangan khawatir, Rina. Ada ayah dan ibu di sini yang akan menemanimu. Kamu tidak akan kesepian. Kata-katanya terdengar menenangkan, tetapi tatapan matanya membuatku merasa sebaliknya. Ada kilat aneh di sana. Kilat kepuasan yang membuat bulu kuduku berdiri. Aku hanya bisa memaksakan seulas senyum tipis, berusaha menyembunyikan kegelisahan yang tiba-tiba mencekikku. Pagi keberangkatan Bayu terasa berat. Aku membantunya mengepak koper dengan hati yang gundah. Setiap helai kemeja yang kulipat terasa seperti mengucapkan selamat tinggal. Kamu kenapa, sayang? Kok diam saja dari tadi? Tanya Bayu, merasakan perubahanku. Tidak apa-apa, Mas. Hanya akan sangat merindukanmu. Jawabku, mencari alasan yang paling masuk akal. Aku tidak mungkin menceritakan ketakutan absurdku tentang ayahnya sendiri.
Aku akan terdengar seperti istri yang gila dan pencemburu. Di teras, kami semua mengantarnya. Pak Hartono menepuk pundak putranya dengan mantap. Fokus pada pekerjaanmu, Bayu. Urusan rumah, biar ayah yang jaga. Istrimu aman bersama kami. Lagi-lagi, kalimat yang seharusnya memberiku rasa aman itu justru terdengar seperti sebuah ancaman terselubung. Aku memeluk Bayu erat, seolah tak ingin melepaskannya. Cepat pulang ya, Mas. Pasti, sayang, bisiknya. Lalu ia masuk ke dalam taksi yang sudah menunggu. Saat mobil itu menjauh, aku merasa perisai pelindungku ikut pergi bersamanya. Aku berbalik dan mendapati Pak Hartono masih berdiri di sana, menatapku. Ibu mertuaku sudah lebih dulu masuk ke dalam. Sudah, jangan sedih. Anggap saja ini waktu untukmu beristirahat dari tugas melayani suami, katanya lembut. Namun, tangannya terulur dan mengusap lenganku, sedikit lebih lama dari yang seharusnya. Ayo masuk, di luar dingin. Hari pertama terasa begitu panjang. Suasana rumah berubah total. Biasanya, meski Bayu bekerja, aku tahu ia akan pulang di sore hari. Kini, penantian itu terasa hampa. Kehadiran Pak Hartono terasa mengisi setiap sudut rumah, membuatku sesak. Beliau sengaja tidak pergi ke kantornya hari itu dengan alasan ingin memastikan aku tidak kesepian. Siang itu, saat aku sedang membersihkan ruang keluarga, beliau datang membawakan segelas jus jeruk. Pasti lelah. Minum dulu, ujarnya. Saat aku meraih gelas itu, jari-jarinya sengaja menyentuh jemariku. Aku menarik tanganku dengan cepat, membuat jus itu sedikit tumpah. Ah, maaf, yah, kataku panik. Tidak apa-apa, balasnya sambil tertawa kecil. Ia mengambil tisu dan, alih-alih mengelap tumpahan di meja, ia malah mengelap punggung tanganku yang basah. Gerakannya lambat dan disengaja. Lihat, tanganmu jadi basah dan dingin. Aku menarik tanganku dengan sopan. Terima kasih, yah, biar Rina bersihkan sendiri. Aku segera pergi ke dapur. Jantungku berdebar kencang. Ini bukan lagi ketidaksengajaan. Ini adalah sinyal yang sangat jelas. Malamnya, saat aku sedang menonton televisi sendirian, ia datang dan duduk di sofa yang sama, meski sofa lainnya kosong. Jarak kami terlalu dekat hingga aku bisa mencium aroma parfumnya yang maskulin. Menonton apa, Rina? Tanyanya, suaranya rendah. Hanya sinetron biasa, yah. Kamu tahu, melihatmu duduk di sini mengingatkan ayah pada ibumu waktu masih muda dulu, mulainya. Aku hanya diam. Pura-pura fokus pada layar TV. Dia juga cantik sepertimu. Tapi kamu punya sesuatu yang berbeda. Semangat di matamu itu, lebih hidup, lebih bergairah. Aku menelan ludah. Perbandingan itu terasa sangat tidak pantas. Aku mencoba beringsut menjauh, menciptakan sedikit jarak di antara kami. Mungkin karena Rina masih muda, yah? Mungkin, jawabnya. Matanya menatapku lekat. Atau mungkin karena pesonamu memang luar biasa. Aku tidak tahan lagi. Rina mengantuk. Yah, mau istirahat duluan, kataku. Segera bangkit berdiri dan berjalan cepat menuju kamarku. Aku bisa merasakan tatapannya mengikuti setiap langkahku hingga aku menutup pintu. Di dalam kamar, aku mengunci pintu dan menyandarkan tubuhku di baliknya. Napasku terengah-engah seolah baru saja lari maraton. Rasa takut itu kini nyata, bukan lagi sekadar imajinasi. Aku ingin menelepon Bayu, menangis, dan mengadukan semuanya. Tapi apa yang akan kukatakan? Mas, ayahmu memujiku terlalu berlebihan. Atau, Mas, ayahmu duduk terlalu dekat denganku. Bayu pasti akan menganggapku berlebihan dan hanya merusak konsentrasi kerjanya. Selama beberapa hari berikutnya, aku menjalani hidup dalam kewaspadaan penuh. Aku mencoba menghindarinya dengan berbagai cara. Aku akan mengunci diri di kamar dengan alasan sedang tidak enak badan, atau sengaja menelepon temanku berlama-lama jika ia mendekat. Aku bahkan sengaja membuat diriku sibuk di dapur bersama asisten rumah tangga kami, memastikan aku tidak pernah benar-benar sendirian dengannya. Namun,
Pak Hartono seolah menikmati permainan kucing-kucingan ini. Semakin aku menghindar, semakin gencar ia mencari cara. Ia akan, tidak sengaja, berpapasan denganku di lorong yang sempit, memaksa tubuh kami bersentuhan. Ia akan memanggilku ke ruang kerjanya dengan alasan meminta bantuan untuk hal-hal sepele, hanya agar kami bisa berduaan di ruangan tertutup. Puncaknya adalah di hari kelima. Saat aku baru saja selesai mandi sore dan keluar dari kamar mandi menuju kamar dengan hanya berbalut handuk, aku mendapati Pak Hartono berdiri di lorong, seolah-olah sedang menungguku. Jantungku terasa jatuh ke perut. "Ayah sedang apa di sini?" tanyaku. Suaraku bergetar. Aku berusaha menutupi tubuhku dengan lebih rapat. Ia tersenyum miring. Matanya menelusuriku dari atas ke bawah tanpa malu. "Hanya kebetulan lewat," jawabnya enteng. "Sepertinya warna merah muda sangat cocok untukmu, Rina. Membuat kulitmu terlihat semakin bersinar." Aku membeku di tempat, merasa telanjang dan terhina. Pujian itu, diucapkan dalam situasi seperti ini, adalah bentuk pelecehan yang paling gamblang. Tanpa berkata apa-apa lagi, aku segera berlari masuk ke dalam kamarku dan membanting pintu. Kudengar suara tawanya yang pelan dan mengerikan dari balik pintu sebelum langkah kakinya menjauh. Di dalam kamar, tubuhku gemetar hebat. Air mataku akhirnya tumpah. Ini bukan lagi sinyal bahaya yang bisa kuabaikan. Ini adalah deklarasi perang. Dan aku, sendirian di rumah ini, merasa benar-benar terpojok dan tak berdaya. Surga yang dulu kubanggakan, kini telah berubah menjadi neraka pribadiku. Air mata yang tumpah malam itu bukanlah akhir, melainkan awal dari sebuah ketetapan hati. Setelah gemetar di tubuhku mereda, yang tersisa bukanlah lagi rasa takut yang melumpuhkan, melainkan bara amarah yang membakar dingin di dalam dada. Topeng kebaikan itu kini bukan lagi retak, melainkan pecah berkeping-keping di hadapanku, menampakkan wajah asli sang serigala berbulu domba. Aku tidak akan lagi menjadi mangsa yang pasrah. 2 hari terakhir sebelum Bayu pulang, aku mengubah strategiku. Menghindar saja tidak cukup. Aku harus membangun benteng. Aku mengubah kamarku menjadi satu-satunya zona aman. Pagi-pagi sekali, sebelum Pak Hartono bangun, aku akan menyelinap ke dapur untuk mengambil roti, buah, dan sebotol air, cukup untuk bekalku seharian. Aku akan mengunci diri di kamar dengan alasan migrain parah yang tidak kunjung sembuh. Lewat telepon, aku meyakinkan Bayu bahwa aku hanya kelelahan dan sangat merindukannya, menyembunyikan nada gentar dalam suaraku dengan susah payah. Namun, menjadi tahanan di kamar sendiri adalah sebuah siksaan. Aku bisa mendengar langkah kakinya di luar pintu, terkadang berhenti sejenak, seolah menguji apakah aku akan keluar. Suara dehamannya yang disengaja terasa seperti teror sunyi. Ia tahu aku ada di dalam. Ia tahu aku bersembunyi. Dan seperti predator yang sabar, ia menunggu. Kesabarannya habis di malam terakhir. Malam sebelum Bayu kembali. Perutku yang keroncongan memaksaku keluar untuk mencari makan malam. Aku menunggu hingga larut, berharap ia sudah tidur. Dengan langkah berjinjit, aku menuruni tangga. Rumah terasa sunyi senyap. Aku berhasil sampai di dapur dan dengan cepat membuat roti lapis. Saat aku hendak kembali ke atas, sebuah bayangan muncul dari ruang keluarga yang gelap, menghadang jalanku. Jantungku mencelos. Pak Hartono berdiri di sana, hanya diterangi oleh cahaya remang dari lampu taman. Wajahnya tidak lagi dihiasi senyum kebapakan. Yang ada hanyalah ekspresi dingin dan penuh perhitungan. "Kenapa kamu menghindari ayah terus, Rina?" tanyanya. Suaranya tenang namun menusuk. Saya tidak enak badan." "Yah," jawabku, memeluk piring rotiku seperti perisai. Aku menggunakan kata, "saya," bukan lagi, "Rina," menciptakan jarak yang tegas di antara kami. Tidak enak badan atau tidak mau bertemu ayah. Ia melangkah maju, mempersempit jarak kami. "Ayah tahu kamu bohong. Kamu sehat-sehat saja. Kamu hanya takut." Aku mundur selangkah. "Saya mau ke kamar." "Tunggu dulu," katanya, tubuhnya yang tegap menghalangi jalan menuju tangga. "Ayah hanya mau bicara. Kamu tidak adil." Tiba-tiba bersikap dingin tanpa alasan.
Inilah kelicikannya. Ia memutarbalikkan fakta, membuatnya seolah-olah akulah yang bersalah. Amarah memberiku sedikit keberanian. Saya rasa tidak ada yang perlu dibicarakan. Oh, ada. Banyak sekali. Desisnya. Ia menatapku lekat. Tatapannya terasa merayap di kulitku. Ayah lihat caramu menatap Bayu. Kamu mencintainya. Tapi ayah juga lihat ada yang kurang. Bayu itu anak yang baik. Terlalu baik. Dia sibuk dengan dunianya. Dengan pekerjaannya. Dia tidak sadar betapa berharganya mutiara yang ia miliki di rumah. Setiap kata-katanya adalah racun. Ia mencoba meracuni pikiranku, menanam benih keraguan terhadap suamiku sendiri. Mas Bayu suami yang sempurna untuk saya. Tegasku. Ia tertawa sinis. Sempurna? Rina, kamu itu wanita yang luar biasa. Cerdas, cantik, hangat. Kamu lebih pantas mendapatkan yang lebih baik. Seseorang yang bisa melihatmu, benar-benar melihatmu, setiap detik. Seseorang yang memujamu seperti seorang ratu. Napasnya terasa hangat di wajahku. Aku bisa mencium aroma kopi dari mulutnya. Perutku mual. Ia semakin mendekat. Suaranya merendah menjadi bisikan konspiratif. Seseorang yang bisa memberimu gairah yang bahkan tidak pernah Bayu bayangkan. Saat itulah tangannya terulur, mencoba meraih tanganku yang sedang memegang piring. Ayah bisa menghargaimu lebih dari dia. Rina, ayah bisa. Jangan sentuh saya. Teriakan itu keluar dari mulutku lebih keras dari yang kuduga, menggema di rumah yang sunyi. Aku menyentakkan tanganku ke belakang dengan kasar, membuat piring berisi roti itu jatuh dan pecah berantakan di lantai keramik. Suara pecahan itu seolah menyadarkan kami berdua. Pak Hartono terkejut. Matanya membelalak. Tak menyangka aku akan bereaksi sekeras itu. Topengnya yang licik goyah untuk sesaat, digantikan oleh kilat amarah dan kekesalan karena rencananya gagal. Namun, dengan cepat ia menguasai diri. Ekspresinya berubah drastis menjadi raut wajah yang terluka dan kecewa. Rina, kenapa kamu sekasar ini? Ucapnya dengan nada sedih yang dibuat-buat. Ayah hanya khawatir melihatmu pucat dan tidak mau makan. Ayah hanya ingin memastikan kamu baik-baik saja. Ya Tuhan, kamu salah paham. Aku menatapnya dengan nanar. Kemampuannya bersandiwara sungguh luar biasa. Ia adalah aktor paling hebat yang pernah kutemui. Ia berusaha membalikan keadaan, membuatku tampak seperti menantu histeris yang menuduh mertuanya yang baik hati. Melihatku hanya dia membeku. Ia melanjutkan sandiwaranya. Ia menggelengkan kepala dengan sedih. Sudahlah, mungkin kamu memang sedang banyak pikiran. Lupakan saja. Biar nanti ayah yang bersihkan pecahan piring ini. Ia sengaja memberiku jalan untuk lari, dan aku memanfaatkan kesempatan itu. Aku berbalik dan berlari menaiki tangga, tidak peduli lagi dengan rasa lapar. Aku masuk ke kamar, mengunci pintu, dan menyandarkan punggungku di sana. Tubuhku gemetar hebat, bukan lagi karena takut, tapi karena campuran amarah, jijik, dan keputusasaan. Malam itu aku tidak bisa tidur. Kejadian tadi adalah bukti paling nyata. Ini bukan lagi pelecehan terselubung. Ini adalah deklarasi niat busuknya. Dilema terbesar kini menghantamku seperti badai. Haruskah aku menceritakan semuanya pada Bayu besok? Pikiran-pikiran itu berperang di kepalaku. Jika aku bercerita, apakah Bayu akan percaya padaku? Ayahnya adalah pahlawannya. Sosok yang ia hormati sepanjang hidupnya. Melawannya sama saja seperti melawan fondasi kepercayaan Bayu. Pak Hartono pasti akan menyangkalnya. Menggunakan sandiwara, ayah yang tersakiti, dan menuduhku berusaha memecah belah keluarga. Aku bisa membayangkan Bayu akan bingung, terjebak di antara istri yang ia cintai dan ayah yang ia puja. Dan jika, dengan keajaiban, Bayu percaya padaku, apa yang akan terjadi? Keluarganya akan hancur. Hubungan ayah dan anak yang selama ini harmonis akan retak selamanya. Bayu akan menanggung luka batin yang teramat dalam. Apakah aku sanggup menjadi penyebab dari semua itu? Namun, jika aku diam, aku akan terus hidup dalam teror ini.
Aku akan membiarkan iblis ini terus berkeliaran dengan jubah malaikatnya. Mungkin menunggu kesempatan berikutnya. Diam berarti mengkhianati diriku sendiri. Di tengah kegelapan kamar, aku menatap bayanganku di cermin. Aku terlihat rapuh dan kalah. Tapi aku tahu, aku tidak bisa menyerah. Memberitahu Bayu sekarang, tanpa bukti apapun selain kata-kataku melawan kata-katanya, adalah sebuah pertaruhan yang terlalu besar. Aku bisa kehilangan segalanya. Tidak, aku tidak bisa gegabah. Aku tidak akan memberinya kesempatan untuk menghancurkanku dengan mudah. Aku harus lebih pintar darinya. Keesokan siangnya, suara mobil Bayu yang memasuki halaman rumah terdengar seperti lonceng penyelamatan. Seluruh ketegangan yang mendekam di tubuhku selama seminggu terakhir seolah mendesak untuk dilepaskan. Aku bergegas menuruni tangga. Jantungku berdebar antara rindu yang meluap dan rahasia berat yang membebani pundak. Saat aku membuka pintu, Bayu berdiri di sana, tersenyum lebar dengan setitik lelah di matanya. Tanpa sepatah kata pun, aku langsung menghambur ke dalam pelukannya, menenggelamkan wajahku di dadanya. Aroma tubuhnya yang kukenal adalah satu-satunya hal nyata yang kurasakan saat itu. Di dalam dekapannya, aku merasa aman. Untuk sesaat, aku bisa melupakan monster yang tinggal serumah denganku. Aku juga kangen banget, sayang, bisik Bayu, membelai rambutku dengan lembut. Selamat datang kembali, nak. Suara itu, suara yang kini membuat perutku mulas, memecah momen kami. Pak Hartono muncul di belakangku. Wajahnya berseri-seri seolah ia adalah ayah paling bahagia di dunia. Ia menepuk punggung Bayu dengan hangat. Bagaimana proyeknya? Lancar? Ayah dengar dari ibumu, kamu hebat sekali di sana, katanya, penuh dengan nada kebanggaan. Alhamdulillah lancar, yah, jawab Bayu, melepaskan pelukanku untuk menyalami ayahnya. Saat itulah aku melihatnya. Pak Hartono menatapku dari balik bahu putranya. Ada senyum tipis di bibirnya. Senyum kemenangan yang seolah berkata, lihat, pahlawanmu sudah pulang. Tapi permainan ini belum berakhir. Akulah yang memegang kendali. Aku segera memalingkan muka, berpura-pura sibuk membantu Bayu membawa tasnya masuk. Panggung sandiwara telah dimulai, dan aku harus memainkan peranku dengan sempurna. Aku tidak boleh membuat Bayu curiga sedikit pun. Selama sisa hari itu, rumah kami kembali terasa normal. Aku memasak semua makanan kesukaan Bayu. Di meja makan, aku duduk di samping suamiku, mendengarkan semua ceritanya tentang Surabaya dengan penuh perhatian, sesekali tertawa pada leluconnya. Aku menjadi istri yang sempurna, menantu yang manis. Tapi di dalam diriku, aku merasa hampa dan terbelah. Pak Hartono adalah aktor utamanya. Ia bertingkah seolah tidak pernah terjadi apa-apa di antara kami. Ia bahkan sengaja menunjukkan perhatiannya yang kebapakan kepadaku di depan Bayu. Makan yang banyak. Rina, kamu kelihatannya sedikit pucat, katanya sambil mencoba menyendokkan rendang ke piringku. Pasti karena merindukan Bayu terus, ya? Kasihan menantu ayah ini. Aku hanya tersenyum kaku. Iya, yah. Rumah sepi sekali kalau tidak ada Mas Bayu. Tanganku di bawah meja terkepal erat hingga buku-buku jariku memutih. Bayu, yang tidak tahu apa-apa, tersenyum senang mendengar ucapanku. Lain kali aku ajak kamu saja ya. Sayang, biar tidak kesepian, timpal Bayu. Ide bagus itu, sahut Pak Hartono antusias. Tapi kalau Rina ikut, siapa yang akan menemani ayah dan ibu di rumah tua ini? Setiap kalimatnya adalah jebakan. Setiap perhatiannya adalah belati tak terlihat. Ia sengaja melontarkan kalimat-kalimat ambigu yang hanya aku yang mengerti makna tersembunyinya. Ia ingin aku tahu bahwa bahkan dengan kembalinya Bayu, aku tetap berada dalam genggamannya. Ia menikmati ketakutanku, menikmati permainannya. Malamnya, saat kami berdua akhirnya berada di dalam kamar, Bayu merasakan perubahanku. Setelah selesai membersihkan diri, aku hanya duduk diam di tepi ranjang, memandangi pantulan diriku di cermin meja rias. Kamu yakin tidak apa-apa, sayang? Bayu duduk di sampingku. Tangannya mengusap punggungku dengan lembut.
Kamu lebih pendiam dari biasanya. Ada masalah di rumah selagi aku pergi. Inilah kesempatanku. Jantungku berdebar kencang. Setengah dari diriku ingin menangis sejadi-jadinya dan menceritakan semua kebusukan ayahnya. Aku ingin berteriak tentang tatapan cabulnya, sentuhan menjijikannya, dan kata-kata racunnya. Aku menatap wajah suamiku. Wajah yang begitu tulus mencintaiku. Wajah yang begitu memuja ayahnya. Aku membuka mulutku. Kata-kata sudah ada di ujung lidah. Mas, ayahmu. Tapi bayangan wajah Pak Hartono yang penuh kemenangan saat menyangkal semuanya melintas di benakku. Bayangan wajah Bayu yang hancur karena kebingungan dan kekecewaan. Aku akan menghancurkan dunianya hanya dengan kata-kata, tanpa satupun bukti di tangan. Aku tidak bisa. Aku belum siap mengambil risiko sebesar itu. Aku menarik napas dalam-dalam, menelan kembali semua kebenaran pahit itu. Aku memaksakan seulas senyum. Tidak ada apa-apa, Mas. Aku hanya merasa sangat lega kamu sudah pulang. Aku baru sadar betapa bergantungnya aku padamu. Seminggu tanpamu rasanya berat sekali. Bayu tersenyum lega. Ia menarikku ke dalam pelukannya. Maaf ya sudah meninggalkanmu. Aku janji, setelah ini tidak akan ada perjalanan dinas mendadak lagi. Aku membalas pelukannya, menahan air mata yang mendesak keluar. Aku berbohong pada suamiku sendiri. Aku merasa menjadi pengkhianat. Tapi aku tahu, ini adalah satu-satunya cara untuk melindunginya dari kehancuran, setidaknya untuk saat ini. Malam itu, saat Bayu sudah terlelap di sampingku, aku tidak bisa memejamkan mata. Aku memandangi wajah damainya yang tanpa beban. Aku berjanji dalam hati, aku akan melindungi kedamaian ini. Tapi aku tidak akan melakukannya dengan diam dan menderita. Aku bangkit dari tempat tidur dan berjalan ke dekat jendela. Dari sana, aku bisa melihat ruang keluarga di lantai bawah yang lampunya masih menyala. Aku melihat siluet Pak Hartono sedang duduk di sana, menonton televisi sendirian. Iblis itu masih terjaga, mungkin sedang merencanakan langkah berikutnya. Melihatnya di sana, bara amarah di dalam diriku kembali menyala. Lebih panas dari sebelumnya. Ketetapan hatiku semakin kokoh. Aku tidak akan menjadi korban dalam sandiwara ini. Aku akan menjadi sutradaranya. Aku tidak akan lagi bereaksi atas serangannya. Mulai besok, akulah yang akan bergerak lebih dulu. Aku akan mencari cara untuk mengumpulkan bukti, untuk merekam setiap gerak-geriknya, untuk menangkap setiap kata-katanya. Perang ini mungkin harus kujalani dalam diam. Tapi aku tidak akan bertarung sendirian selamanya. Aku akan bertarung untuk mendapatkan kembali surgaku, untuk melindungi suamiku, dan untuk memastikan iblis itu mendapatkan balasan yang setimpal. Panggung sandiwara ini akan segera berakhir, dan akulah yang akan menulis adegan penutupnya. Pagi menjelang dengan suasana yang berbeda. Ketika sinar matahari pertama menyelinap melalui celah gorden, aku tidak lagi bangun dengan perasaan terancam dan pasrah. Semalam, di depan jendela yang menatap kegelapan, aku telah mendeklarasikan perang sunyiku. Hari ini adalah hari pertama pertempuran itu. Tujuan utamaku kini jelas. Mengubah kata-kataku yang rapuh menjadi bukti yang tak terbantahkan. Langkah pertamaku dimulai dengan sekutu terbaik di era digital, ponselku. Sambil menunggu Bayu selesai mandi, aku berbaring di tempat tidur, berpura-pura masih mengantuk, padahal jariku sibuk menari di atas layar. Aku mencari aplikasi perekam suara tersembunyi, membaca ulasan, membandingkan fitur-fitur seperti kemampuan merekam saat layar mati atau menyamarkan ikon aplikasi. Akhirnya, aku menemukan satu yang sempurna. Aplikasi itu bisa diaktifkan dengan getaran atau kombinasi tombol volume, dan bisa menyimpan rekaman langsung ke folder rahasia yang dilindungi kata sandi. Setelah menginstalnya, aku menghabiskan waktu 1 jam untuk berlatih. Aku meletakkan ponsel di saku dasterku dan berjalan di sekitar kamar, berbicara pada diriku sendiri dengan volume yang berbeda-beda untuk menguji kualitas suaranya. Aku mencoba meletakkannya di atas meja rias, di bawah bantal, bahkan di dalam keranjang cucian. Hasilnya luar biasa jernih. Senjata pertamaku telah siap. Sekarang, aku butuh kesempatan.
Aku tahu Pak Hartono adalah predator yang sabar. Dengan kembalinya Bayu, ia akan kembali mengenakan topeng kebapakannya dengan lebih rapat. Serangannya akan lebih halus, lebih tersembunyi. Aku tidak bisa hanya menunggu. Aku harus memancingnya keluar dari persembunyian. Siasatku adalah mengubah sedikit taktiku. Aku tidak akan lagi menghindarinya secara terang-terangan, karena itu hanya akan membuatnya waspada. Sebaliknya, aku akan bersikap normal, bahkan sedikit lebih ramah, untuk memberinya rasa percaya diri yang palsu. Aku akan menciptakan situasi di mana ia merasa aman untuk menunjukkan warna aslinya. Kesempatan itu datang lebih cepat dari yang kuduga. Sore itu, saat Bayu sedang fokus dengan laptopnya di ruang kerja, aku melihat Pak Hartono sedang bersantai di teras belakang, membaca koran sambil menyesap kopi. Ibu mertuaku sedang pergi arisan. Kami hanya bertiga di rumah, dan suamiku sedang sibuk. Panggung yang sempurna. Dengan jantung yang berdebar sedikit lebih kencang, aku mengaktifkan aplikasi perekam di ponselku dan memasukkannya ke dalam saku celemek yang kukenakan. Aku membuat 2 cangkir teh dan berjalan ke teras belakang. Ayah, Rina buatkan teh. Sapaku dengan senyum semanis mungkin. Ia mengangkat wajah dari korannya, sedikit terkejut dengan pendekatanku yang tiba-tiba. Oh, terima kasih, Rina. Perhatian sekali kamu, jawabnya. Senyum liciknya mulai terkembang. Aku meletakkan cangkir teh di mejanya dan duduk di kursi rotan di seberangnya, menjaga jarak yang sopan namun tetap dalam jangkauan mikrofon ponselku. Sama-sama. Yah. Kelihatannya serius sekali membaca korannya. Hanya berita politik biasa, membosankan, katanya, melipat koran itu dan meletakkannya di meja. Kini, perhatiannya 100% terfokus padaku. Lebih menarik mengobrol denganmu. Aku hanya tersenyum tipis, membiarkannya memimpin percakapan. Ada apa, Rina? Tumben sekali mau menemani ayah di sini. Biasanya kamu lebih suka di kamar kalau Bayu sedang sibuk. Pancingnya. Hanya bosan saja di dalam terus. Yah, sekalian cari udara segar. Jawabku setenang mungkin, sambil menyesap tehku. Keheningan sesaat terasa menegangkan. Aku bisa merasakan tatapannya yang menilai. Lalu, ia memulai permainannya. Ayah senang melihatmu dan Bayu begitu mesra tadi pagi. Kalian pasangan yang serasi. Tapi kadang ayah berpikir, Bayu itu terlalu fokus pada pekerjaannya. Dia tidak sadar kalau berlian paling berharga justru ada di rumah. Ini dia. Kalimat-kalimat andalannya yang membandingkan dan merendahkan putranya sendiri untuk mengangkat dirinya. Aku harus tetap tenang. Mas Bayu bekerja juga untuk masa depan kami. Yah? Tentu, sahutnya cepat. Tapi masa depan itu tidak ada artinya jika saat ini terlewatkan begitu saja. Lihatlah dirimu. Rina, kamu sedang mekar-mekarnya. Sangat disayangkan jika kecantikan seperti ini hanya dipandangi oleh dinding kamar. Ponsel di sakuku terasa hangat. Aku berdoa dalam hati agar baterainya tidak habis dan rekamannya berjalan lancar. Maksud ayah? Tanyaku, berpura-pura lugu. Ia tertawa kecil. Seolah aku baru saja mengucapkan sesuatu yang lucu. Ia mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan, merendahkan suaranya. Ayolah, Rina, kamu wanita cerdas. Kamu tahu maksud ayah. Seorang wanita sepertimu butuh perhatian, pujian, setiap hari. Bukan hanya sisa-sisa waktu dari kesibukan kantor. Tanganku yang memegang cangkir teh mulai sedikit gemetar. Aku meletakkannya kembali di meja sebelum isinya tumpah. Saya sudah cukup bahagia dengan perhatian dari Mas Bayu. Bahagia? Atau hanya merasa cukup? Tantangnya. Tatapannya menjadi lebih intens. Jangan salah paham. Ayah menyayangi Bayu. Tapi sebagai lelaki yang lebih berpengalaman, ayah tahu apa yang diinginkan wanita. Dan ayah lihat itu di matamu. Ada api gairah yang terpendam, yang belum tersentuh. Jijik. Itulah satu-satunya kata yang bisa menggambarkan perasaanku. Tapi di luar, aku hanya menunduk, memainkan ujung celemekku, menampilkan citra menantu yang bingung dan pemalu. Melihat reaksiku, ia merasa di atas angin. Tidak perlu malu.
Rina, itu hal yang wajar. Jika kamu butuh teman bicara, seseorang yang benar-benar mengerti dirimu sebagai seorang wanita, jangan sungkan bicara pada ayah. Pintu ayah selalu terbuka untukmu. Kalimat terakhir itu diucapkannya dengan nada yang penuh makna ganda. Sebuah undangan terselubung yang membuat perutku mual. Tepat pada saat itu, Bayu memanggilku dari dalam rumah. Sayang, bisa tolong bantu aku sebentar? Panggilan itu adalah penyelamatanku. Aku segera berdiri. Maaf, Yah, Mas Bayu memanggil. Rina masuk dulu. Sebelum aku sempat berbalik, tangannya dengan cepat menyambar pergelangan tanganku. Sentuhannya terasa seperti sengatan listrik yang dingin. Ingat kata-kata ayah tadi? Ya, bisiknya. Aku menarik tanganku dengan cepat namun tetap terlihat sopan. Permisi, Yah. Aku berjalan masuk tanpa menoleh ke belakang lagi. Jantungku berpacu seperti kuda liar. Di dalam kamar, setelah membantu Bayu, aku segera mengunci pintu. Dengan tangan gemetar, aku mengeluarkan ponselku dan menghentikan rekaman. Aku memasang earphone dan menekan tombol putar. Suara percakapan kami terdengar jelas. Suaraku yang tegang, dan suaranya yang licin, manipulatif, dan penuh dengan niat busuk. Setiap kata-katanya yang merendahkan Bayu, pujiannya yang menjijikan, hingga undangannya yang terselubung, semuanya terekam dengan sempurna. Air mataku menetes. Tapi kali ini bukan karena takut atau sedih. Ini adalah air mata kelegaan. Ini adalah bukti pertamaku. Sebuah senjata kecil yang kubuat sendiri. Perang ini masih panjang, dan aku tahu bukti ini saja mungkin belum cukup. Tapi malam ini, untuk pertama kalinya sejak teror ini dimulai, aku bisa tidur dengan secercah harapan. Aku tidak lagi tak berdaya. Aku sedang melawan balik. Rekaman suara itu menjadi jimat rahasiaku. Setiap kali rasa takut dan putus asa mencoba merayap kembali, aku akan mendengarkannya melalui earphone di kesunyian kamarku. Suara licin Pak Hartono yang terekam di sana bukan lagi sumber teror, melainkan pengingat akan tujuanku. Benda itu adalah bukti nyata bahwa aku tidak gila, bahwa kebusukan itu nyata, dan aku punya senjata untuk melawannya. Namun, satu rekaman saja terasa belum cukup. Aku tahu betapa lihainya dia memutarbalikkan kata. Dia bisa saja mengklaim bahwa itu hanyalah nasihat kebapakan yang disalahartikan oleh menantunya yang terlalu sensitif. Aku butuh sesuatu yang lebih, sesuatu yang tidak bisa disangkal. Ironisnya, setelah insiden di teras belakang, Pak Hartono seolah menarik diri. Ia menjadi lebih waspada, menjaga jarak, dan kembali mengenakan topengnya dengan lebih sempurna di depan Bayu dan ibu mertuaku. Godaan terselubungnya berhenti total. Ia seperti ular yang kembali ke semak-semak, menunggu saat yang lebih aman untuk menyerang. Kehati-hatiannya ini membuat misiku untuk mencari bukti tambahan menjadi jauh lebih sulit. Hari-hari berlalu dalam ketegangan yang sunyi, sebuah gencatan senjata yang terasa lebih menakutkan daripada perang terbuka. Di tengah kebuntuan ini, secercah cahaya muncul dari arah yang paling tidak kuduga. Sumbernya adalah ibu mertuaku, Bu Wati. Selama ini, aku melihatnya sebagai sosok wanita yang lembut, sederhana, dan mungkin sedikit naif, seseorang yang hidup dalam bayang-bayang suaminya yang dominan. Ia tampak tulus menyayangiku, namun aku selalu ragu untuk berbagi bebanku padanya. Takut ia tidak akan percaya atau justru menyalahkanku. Siang itu, aku sedang menata ulang lemari bumbu di dapur. Bayu sedang bekerja, dan Pak Hartono sedang keluar untuk bertemu teman-temannya. Tiba-tiba, terdengar salam dari pintu depan. Itu adalah Bu Lastri, tetangga sebelah sekaligus teman lama Bu Wati. Mereka berdua kemudian duduk di ruang tamu, sementara aku tetap di dapur, hanya terhalang oleh sebuah dinding pembatas. Awalnya, obrolan mereka terdengar biasa saja, tentang harga-harga yang naik, tentang anak-anak mereka, dan tentang pengajian rutin. Aku tidak terlalu memperhatikan, hingga nama seorang tetangga di blok lain disebut. Kasihan sekali ya, si Marni itu, kata Bu Lastri dengan nada berbisik. Suaminya katanya ketahuan main serong lagi sama anak magang di kantornya. Sudah kejadian yang ketiga kalinya ini.
Astagfirullah, sahut Buati pelan. Laki-laki itu, kalau sudah tabiatnya begitu, memang susah diubah. Mau sampai tua juga kalau ada kesempatan, matanya pasti jelalatan. Ada nada getir dalam suara ibu mertuaku, sesuatu yang lebih dalam dari sekadar simpati biasa. Itu adalah nada kelelahan, seolah ia sedang membicarakan luka lama yang ia kenal betul. Bu Lastri sepertinya menangkap nada itu. Iya, kamu benar, Wat. Kadang kita sebagai istri hanya bisa sabar dan banyak-banyak berdoa. Aku jadi ingat zaman kita muda dulu. Ingat tidak waktu arisan di rumah Pak RT lama? Waktu itu suamimu, si Hartono, terus-terusan memuji masakan Lilis, janda kembang yang baru pindah itu. Memujinya sampai berlebihan. Di depan kamu lagi. Aku yang lihat saja sampai ikut kesal. Aku membeku. Tanganku yang sedang memegang botol merica berhenti di udara. Jantungku mulai berdebar. Aku mendengar Buati menghela napas panjang. Sebuah helaan napas yang syarat akan beban bertahun-tahun. Sudahlah, Las. Jangan diingat-ingat lagi. Itu sudah lama sekali. Bikin malu saja. Bukan mau mengungkit, Wat. Tapi kamu itu terlalu sabar. Kalau aku jadi kamu, sudah kusiram dia pakai kuah soto panas waktu itu. Balas Bu Lastri, membuat suasana sedikit cair dengan tawanya. Tapi Buati tidak tertawa. Suaranya terdengar lirih, nyaris seperti bisikan. Mau bagaimana lagi? Dia memang begitu dari dulu. Genitnya tidak hilang-hilang, apalagi kalau lihat yang lebih muda dan bening sedikit. Dulu waktu Bayu masih kecil, aku pernah menemukan surat-suratan dari salah satu pegawainya. Ya, isinya surat cinta begitu. Waktu kutanya, dia marah besar, bilang aku yang cemburuan buta, menuduh tanpa bukti. Dia bilang perempuan itu yang kegatelan, bukan dia. Dek, narasi itu, narasi menyalahkan korban, memutarbalikkan fakta, dan berpura-pura menjadi pihak yang tersakiti, itu adalah taktik yang sama persis seperti yang ia coba gunakan padaku. Sejak saat itu, lanjut Buati, suaranya kini bergetar. Aku memilih untuk tidak melihat. Aku memilih untuk tidak tahu. Daripada makan hati terus-terusan, lebih baik aku pura-pura tidak sadar. Yang penting dia masih pulang ke rumah. Masih bertanggung jawab pada keluarga. Mungkin memang sudah nasibku punya suami seperti itu. Duniaku seakan berhenti berputar. Semua kepingan teka-teki kini menyatu. Ibu mertuaku, wanita lembut yang kuanggap tidak tahu apa-apa ini, ternyata adalah korban pertama. Ia tidak naif. Ia adalah seorang penyintas yang memilih untuk menutup mata demi menjaga keutuhan rumah tangganya. Ia tahu persis siapa suaminya. Ia telah hidup dalam kebohongan ini selama puluhan tahun. Percakapan mereka segera beralih ke topik lain. Tapi aku tidak lagi bisa fokus pada pekerjaanku. Aku bersandar di dinding dapur, mencoba mencerna informasi yang baru saja kudengar. Perasaanku campur aduk. Ada rasa iba yang mendalam untuk ibu mertuaku. Ada amarah yang baru terhadap Pak Hartono atas penderitaan yang ia sebabkan selama ini. Dan yang paling penting, ada secercah harapan yang membuncah. Aku tidak sendirian. Ada orang lain di rumah ini yang mengetahui kebusukan Pak Hartono. Ibu mertuaku adalah saksi hidup dari tabiatnya. Setelah Bu Lastri pamit pulang, aku memberanikan diri keluar dari dapur. Aku melihat Buati sedang termenung sendirian di ruang tamu. Tatapannya kosong. Aku menghampirinya, membawa segelas air putih. Ibu minum dulu, kataku lembut. Ia tersentak dari lamunannya dan menatapku dengan senyum yang dipaksakan. Rina, terima kasih, nak. Saat ia mengambil gelas dariku, mata kami bertemu. Untuk pertama kalinya, aku tidak hanya melihatnya sebagai ibu dari suamiku. Aku melihatnya sebagai seorang wanita, seorang istri, yang membawa luka yang sama denganku, bahkan mungkin lebih dalam. Dalam sorot matanya yang lelah, aku seperti melihat pantulan dari penderitaanku sendiri. Aku belum berani mengatakan apa-apa. Mengungkit percakapan tadi akan terlalu gegabah. Tapi sebuah ikatan tak kasat mata seolah baru saja terbentuk di antara kami. Aku tidak akan memaksanya untuk menjadi sekutuku secara terang-terangan.
Mungkin ia terlalu takut atau terlalu lelah untuk bertarung. Tapi pengetahuanku ini sudah cukup. Ini memberiku kekuatan baru. Perjuanganku bukan lagi hanya untuk diriku sendiri. Ini juga untuknya. Untuk membebaskannya dari penderitaan diam-diam yang telah ia tanggung selama puluhan tahun. Aku tidak akan membiarkan sejarah kelam ini terulang padaku. Aku akan mengakhirinya. Dan sekarang, aku tahu di mana harus mencari retakan-retakan lain dalam citra sempurna yang dibangun oleh ayah mertuaku. Pengetahuan bahwa Ibu Wati adalah seorang korban diam-diam mengubah segalanya. Beban di pundakku terasa sedikit lebih ringan, bukan karena masalahku hilang, tetapi karena aku tidak lagi merasa terisolasi dalam penderitaanku. Perjuanganku kini memiliki tujuan yang lebih besar, memutus rantai penderitaan di rumah ini. Aku tidak akan berakhir seperti ibu mertuaku, yang terpaksa mengubur kebenaran demi kedamaian palsu. Dengan energi baru ini, aku mulai menyusun strategi yang lebih berani. Rekaman suara itu adalah awal yang baik, tetapi aku membutuhkan sesuatu yang visual, sesuatu yang tidak bisa diperdebatkan atau diputarbalikkan dengan dalih, salah paham. Aku butuh bukti yang bisa membungkamnya seketika. Pak Hartono, di sisi lain, menjadi semakin licin. Ia sepertinya merasakan pergeseran dalam dinamika kami. Ia tidak lagi mencoba memulai percakapan pribadi denganku. Di depan semua orang, ia adalah contoh ayah mertua yang sempurna, ramah, bijaksana, dan penuh perhatian. Namun, aku sering menangkap basah tatapannya yang mengawasiku dari kejauhan. Tatapan predator yang sedang mengukur mangsanya, menunggu saat yang tepat untuk menerkam. Aku sadar, aku tidak bisa hanya menunggu serangannya. Aku harus memancingnya. Aku harus membuatnya melakukan kesalahan. Sebuah kesalahan fatal yang akan menjadi akhir dari permainannya. Dan aku tahu persis di mana kelemahannya, arogansinya. Ia merasa dirinya pintar, tak tersentuh, dan selalu selangkah lebih maju. Kepercayaan diri berlebih itulah yang akan aku manfaatkan. Rencanaku berpusat pada ponselnya, alat yang sama yang kugunakan untuk merekamnya. Aku sering memperhatikan, ia sangat terikat pada ponselnya, terutama pada malam hari ketika semua orang sudah mulai beristirahat. Ia akan duduk sendirian di ruang keluarga. Cahaya dari layar ponsel menerangi wajahnya dalam kegelapan. Aku yakin, di sanalah dunia rahasianya berada. Aku butuh cara untuk masuk ke dunia itu. Malam itu, aku menunggu hingga Bayu tertidur lelap di sampingku. Napasnya yang teratur adalah musik pengantar bagi misiku. Aku mengambil ponselku, membuka kontak, dan menatap nama, ayah mertua, dengan jantung berdebar. Dengan tangan yang sedikit gemetar, aku mengetik sebuah pesan, merancangnya agar terdengar sepenting dan selugu mungkin. Assalamualaikum, Yah. Maaf mengganggu malam-malam. Rina mau tanya, apa ayah tahu di mana Mas Bayu biasa menyimpan polis asuransi? Rina sudah cari di lemari kerjanya tapi tidak ketemu. Tiba-tiba kepikiran. Aku menekan tombol kirim. Setiap detik penantian terasa seperti 1 jam. Aku sengaja memilih topik yang terdengar penting, asuransi, dan sedikit panik, tiba-tiba kepikiran, untuk memancing respons cepat. Tidak sampai 5 menit, ponselku bergetar. Balasan darinya muncul di layar. Waalaikumsalam. Tidak mengganggu sama sekali. Coba cek di laci paling bawah meja kerjanya. Di dalam map warna biru. Biasanya Bayu taruh di situ. Sesuai dugaanku. Ia membalas dengan cepat dan informatif. Aku harus menjaga momentum ini. Oh, baik, Yah. Terima kasih banyak atas informasinya. Maaf sekali lagi sudah mengganggu istirahat ayah. Aku meletakkan ponselku. Berpura-pura percakapan sudah selesai. Aku tahu, umpan sudah dilempar. Sekarang tinggal menunggu apakah ikan akan memakannya. Dan benar saja. 10 menit kemudian, ponselku bergetar lagi. Pesan baru darinya. Sama-sama. Sudah ketemu? Lain kali kalau ada apa-apa, tanya saja sama ayah. Jangan sungkan. Apalagi kalau menyangkut Bayu, dia memang kadang suka ceroboh. Jantungku berdegup kencang. Ia membuka pintu. Ia kembali menggunakan taktik lamanya.
sedikit merendahkan putranya untuk memposisikan dirinya sebagai pahlawan. Aku harus bermain dengan sangat hati-hati. Alhamdulillah sudah ketemu. Yah, iya. Mas Bayu memang kadang begitu. Fokusnya ke pekerjaan terus. Terima kasih banyak ya. Yah, ayah perhatian sekali. Aku sengaja menambahkan pujian di akhir kalimat. Aku tahu itu akan menyenangkannya. Balasannya datang lebih cepat kali ini. Perhatian ayah bukan cuma soal dokumen. Rina, ayah tahu. Pasti sepi rasanya punya suami yang pikirannya di kantor terus. Wanita sepertimu butuh lebih dari itu. Ini dia. Nada bicaranya sudah berubah. Ia merasa aman dalam percakapan pribadi di tengah malam. Ia pikir aku sedang rentan dan sendirian. Aku tidak langsung membalas. Kubiarkan dia menunggu. Kubiarkan imajinasinya bermain. Setelah beberapa menit, aku hanya mengirim balasan singkat. Maksud ayah. Dua kata itu adalah undangan bagi arogansinya untuk keluar sepenuhnya. Dan ia tidak menyia-nyiakannya. Pesan berikutnya yang masuk adalah kesalahan fatal yang kutunggu-tunggu. Kamu wanita yang cerdas. Rina, kamu tahu apa yang ayah maksud. Bayu memberimu status dan keamanan. Tapi ayah bisa memberimu kehangatan yang mungkin sudah lama tidak kamu rasakan. Kapanpun kamu butuh. Jangan ragu. Cukup beri ayah tanda. Aku menahan napas. Kalimat itu begitu eksplisit. Begitu menjijikan. Tidak ada lagi ambiguitas. Tidak ada lagi makna ganda. Itu adalah sebuah penawaran cabul yang terang-terangan. Dengan jari-jari yang gemetar karena campuran amarah dan adrenalin, aku segera menekan kombinasi tombol untuk mengambil screenshot. Suara klik pelan dari ponselku terdengar seperti letusan pistol kemenangan di dalam keheningan kamar. Aku melakukannya lagi, dan lagi, memastikan bukti itu tersimpan aman. Seolah menyadari kesalahannya, beberapa detik kemudian muncul notifikasi. Pesan ini telah dihapus. Ia mencoba menghilangkan jejaknya. Tapi terlambat. Aku sudah memilikinya. Bukti digital yang tak terbantahkan. Lengkap dengan nama kontaknya dan waktu pengiriman. Wajahnya yang tersenyum di foto profil kontaknya seolah mengejek kebodohannya sendiri. Aku menatap layar ponselku, menatap screenshot bukti kebusukannya. Perasaan lega yang luar biasa membanjiri diriku, menghapus semua ketakutan dan keraguan. Ini bukan lagi hanya kata-kataku melawannya. Ini adalah kata-katanya sendiri yang akan menghancurkannya. Aku menyimpan gambar itu di folder tersembunyi, mengirimkannya ke email cadanganku, dan menghapusnya dari galeri. Aku tidak akan membiarkan ada celah sedikit pun. Malam itu, aku akhirnya bisa tidur nyenyak. Aku tidak lagi merasa seperti mangsa yang bersembunyi. Aku adalah seorang pemburu yang baru saja berhasil memasang perangkap paling mematikan. Aku memegang bom di tanganku. Sekarang, aku hanya perlu memilih waktu dan tempat yang tepat untuk meledakkannya. Dan aku tahu, ledakan itu akan mengguncang fondasi rumah ini sampai ke akarnya. Bom itu kini ada di tanganku, tersimpan aman dalam folder rahasia di ponselku. Selama 3 hari berikutnya, aku menjalani hidup dengan ketenangan yang aneh, ketenangan seorang prajurit sebelum pertempuran besar. Aku tidak lagi menghindar atau merasa takut. Sebaliknya, aku mengamati. Aku menunggu saat yang tepat. Panggung yang sempurna untuk meledakkan kebenaran dan meruntuhkan citra palsu yang telah dibangun oleh ayah mertuaku selama puluhan tahun. Kesempatan itu datang pada hari Minggu malam. Hari Minggu selalu menjadi hari keluarga di rumah ini. Ibu Wati akan memasak hidangan istimewa, dan kami berempat akan makan malam bersama di meja makan kayu yang besar. Sebuah ritual yang dirancang untuk memproyeksikan citra keluarga yang harmonis dan bahagia. Ironisnya, panggung sandiwara inilah yang kupilih untuk menjadi tempat pertunjukan terakhir. Malam itu, suasana terasa seperti biasa. Aroma semur daging buatan Ibu Wati menguar di udara. Bayu, suamiku, tampak rileks setelah akhir pekan yang tenang, menceritakan lelucon-lelucon kecil dari kantornya. Ibu Wati tersenyum lembut, menyendokkan nasi ke piring kami. Dan di ujung meja, duduklah sang raja, Pak Hartono, dengan aura kebapakan yang agung,
Sesekali menimpali cerita Bayu dengan nasihat bijaknya. Melihatnya di sana, begitu nyaman dalam kebohongannya, membuat perutku mual sekaligus menguatkan tekadku. Aku makan dengan perlahan, mengunyah setiap suapan dengan kesabaran yang kubangun selama berminggu-minggu. Aku menunggu hingga piring kami hampir kosong, hingga obrolan santai mulai mereda. Inilah saatnya. Aku meletakkan sendok dan garpuku dengan pelan, menciptakan denting kecil yang menarik perhatian semua orang. Ada apa, sayang? Masakannya nggak enak? Tanya Bayu, menatapku dengan cemas. Enak sekali, Mas. Masakan ibu selalu yang terbaik. Jawabku, tersenyum pada ibu mertuaku. Lalu, aku mengalihkan pandanganku, menatap lurus ke arah Pak Hartono. Hanya saja, ada sesuatu yang mengganjal di hati Rina. Sesuatu yang membuat makanan selezat apapun jadi sulit ditelan. Seketika suasana meja makan berubah. Bayu mengerutkan kening. Bingung. Ibu Wati menatapku dengan sorot mata yang sulit diartikan. Campuran antara cemas dan firasat buruk. Pak Hartono, sang aktor ulung, memasang wajah penuh perhatian. Mengganjal kenapa? Rina? Kalau ada masalah, bicarakan saja. Kita ini keluarga. Katanya dengan nada suara yang tenang dan bijaksana. Aku menarik napas dalam-dalam. Terima kasih, Ayah. Rina senang ayah berkata begitu. Karena ini memang masalah keluarga. Ini tentang rasa aman dan kepercayaan di rumah ini sendiri. Maksud kamu apa, Rina? Tanya Bayu. Nadanya mulai serius. Aku tidak menjawabnya. Mataku tetap terkunci pada Pak Hartono. Menurut ayah, penting tidak seorang menantu perempuan merasa aman dan dihormati oleh ayah mertuanya sendiri. Pak Hartono tertawa kecil. Tawa yang meremehkan. Tentu saja penting. Pertanyaan macam apa itu? Ayah selalu menganggapmu seperti anak ayah sendiri. Benarkah? Tanyaku. Suaraku kini mulai menajam. Kalau begitu, apakah seorang ayah akan mengatakan hal-hal seperti ini kepada putrinya? Tanpa memutus kontak mata dengannya, aku merogoh ponsel dari saku dasterku. Dengan satu sentuhan, aku menekan tombol putar pada rekaman suara yang kusimpan. Aku meletakkan ponsel itu di tengah meja. Lihatlah dirimu, Rina. Kamu sedang mekar-mekarnya. Sangat disayangkan jika kecantikan seperti ini hanya dipandangi oleh dinding kamar. Suara licin Pak Hartono memenuhi keheningan ruang makan. Wajahnya langsung pucat pasi. Matanya melotot tak percaya. Seorang wanita sepertimu butuh perhatian, pujian, setiap hari. Ayah lihat itu di matamu. Ada api gairah yang terpendam, yang belum tersentuh. Bayu terkesiap. Ia menatap dari ponsel ke wajah ayahnya. Rahangnya mengeras. Ibu Wati menunduk dalam-dalam. Bahunya mulai bergetar. Jika kamu butuh teman bicara, seseorang yang benar-benar mengerti dirimu, jangan sungkan bicara pada ayah. Pintu ayah selalu terbuka untukmu. Rekaman itu berhenti. Keheningan yang menyusul terasa lebih memekakan telinga daripada suara apapun. Ayah, apa-apaan ini? Desis Bayu. Suaranya bergetar karena amarah yang tertahan. Pak Hartono tergagap. Wajahnya yang pucat kini memerah karena panik. Itu tidak seperti yang kalian dengar. Rina salah paham. Ayah hanya mencoba memberinya nasihat. Dia yang sering curhat merasa kesepian. Ayah hanya mencoba menghiburnya sebagai seorang ayah. Ia mencoba menggunakan taktik lamanya, memutarbalikkan fakta dan menyalahkanku. Tapi aku sudah siap. Nasihat? Menghibur? Ulangku dengan nada dingin. Apakah ini juga bagian dari nasihat? Yah? Aku membuka galeri fotoku, membuka screenshot yang menjadi bukti pamungkasku. Aku menyerahkan ponselku kepada Bayu. Bayu mengambilnya dengan tangan gemetar. Matanya membelalak saat membaca deretan kalimat di layar. Wajahnya berubah dari bingung menjadi murka. Napasnya memburu. Ayah bisa memberimu kehangatan yang mungkin sudah lama tidak kamu rasakan. Kapanpun kamu butuh, jangan ragu. Cukup beri ayah tanda. Setelah membacanya, Bayu mengempaskan ponsel itu ke meja. Ia bangkit berdiri,
Kursi di belakangnya terjatuh dengan bunyi berdebam keras. Ia menatap ayahnya dengan tatapan penuh kebencian dan kekecewaan yang mendalam. "Ayah!" teriaknya. Suaranya menggema di seluruh ruangan. "Jadi ini kelakuan ayah di belakangku? Melecehkan istriku di rumahku sendiri?" "Bayu, dengarkan ayah dulu. Itu jebakan. Dia yang memancing ayah." Pak Hartono panik. Suaranya melengking putus asa. Tapi topengnya sudah hancur berkeping-keping. Di bawah sorot lampu ruang makan, wajahnya yang selama ini terlihat berwibawa kini tampak menyedihkan. Ketika tatapannya bertemu dengan tatapan Bayu yang membara dan tatapanku yang dingin, pertahanannya runtuh. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. "Bayu, maafkan ayah." Isaknya. Melihat pria arogan itu menangis tidak memberiku kepuasan. Itu hanya memberiku rasa muak. Tiba-tiba, sebuah suara pelan namun tegas memecah ketegangan. "Dia tidak bohong, Bayu." Kami semua menoleh ke arah Ibu Wati. Ia mengangkat wajahnya. Matanya merah dan basah oleh air mata yang telah ia tahan selama puluhan tahun. Tapi sorot matanya kini menyiratkan kekuatan yang tak pernah kulihat sebelumnya. "Ayahmu memang seperti itu," lanjutnya. Suaranya bergetar namun jelas. "Sejak dulu, aku hanya memilih untuk diam." Pengakuan singkat itu adalah paku terakhir di peti mati kebohongan Pak Hartono. Tangisannya semakin menjadi. Bukan tangisan penyesalan, melainkan tangisan seorang tiran yang mahkotanya telah direbut, yang kerajaannya telah hancur. Ia menangis karena malu, karena ketahuan, karena kehilangan segalanya dalam sekejap. Aku telah berhasil. Aku telah membuatnya menangis. Aku telah membongkar kebusukannya di hadapan semua orang. Meja makan yang tadinya simbol keharmonisan palsu, kini telah menjadi saksi bisu dari kehancuran sebuah tirani. Ledakan kebenaran di meja makan itu meninggalkan keheningan yang memekakan. Pak Hartono masih terisak di kursinya. Bukan lagi tangisan seorang tiran yang kehilangan tahta, melainkan isak tangis seorang anak kecil yang ketahuan mencuri. Wajahnya yang biasa dipenuhi arogansi kini luruh dalam penyesalan yang memalukan. Keagungan yang ia bangun selama puluhan tahun hancur lebur dalam hitungan menit, menjadi debu di bawah tatapan dingin menantunya dan tatapan kecewa putra kandungnya. Bayu, suamiku, adalah orang pertama yang bergerak. Amarah di wajahnya perlahan surut, digantikan oleh ekspresi luka dan kekecewaan yang begitu dalam. Ia berjalan memutari meja, menghampiri ayahnya. Untuk sesaat, aku takut ia akan meluapkan amarahnya secara fisik. Namun, yang ia lakukan justru sebaliknya. Ia berhenti di depan ayahnya, menatapnya dengan pandangan yang tak bisa kubaca. "Sudah cukup, ayah," kata Bayu. Suaranya serak namun tegas. "Malam ini, ayah sudah menghancurkan segalanya. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan." Perkataan itu, yang diucapkan dengan nada datar tanpa amarah, justru terasa lebih menghantam daripada teriakan manapun. Pak Hartono seolah tersengat. Ia berhenti menangis, mengangkat wajahnya yang basah, dan menatap putranya. Ia seperti ingin mengatakan sesuatu, mencari pembelaan terakhir, tetapi ia tidak menemukan apa-apa. Di mata putranya, ia tidak lagi melihat rasa hormat, hanya ada kehampaan. Dengan langkah gontai, Pak Hartono bangkit dari kursinya. Ia tidak menatapku ataupun istrinya. Dengan kepala tertunduk dalam kehinaan, ia berjalan gontai menuju kamarnya. Suara pintu yang ditutup dan dikunci dari dalam terdengar seperti titik akhir dari sebuah era di rumah ini. Sang tiran telah mengasingkan dirinya sendiri. Kini, di ruang makan yang berantakan itu, hanya tersisa kami bertiga. Aku, Bayu, dan Ibu Wati. Bayu berbalik dan berjalan ke arahku. Wajahnya dipenuhi rasa bersalah. Ia berlutut di hadapanku, meraih kedua tanganku dan menggenggamnya erat. Matanya berkaca-kaca. "Rina, sayang maafkan aku," bisiknya. Suaranya pecah. "Maafkan aku karena tidak melihatnya. Maafkan aku karena membiarkanmu melewati semua ini sendirian. Aku suami macam apa?" Aku menggeleng, menarik tanganku untuk menangkup wajahnya. "Kamu tidak salah, Mas.
Dia sangat pandai bersandiwara. Yang penting sekarang adalah kamu percaya padaku. Aku tidak hanya percaya, Rina. Aku malu, katanya, menunduk dan mencium tanganku. Terima kasih sudah berani. Terima kasih sudah kuat. Kamu melakukan ini bukan hanya untuk dirimu, tapi untuk kita semua. Di tengah momen emosional kami, Ibu Wati melangkah mendekat. Ia telah berhenti menangis. Wajahnya tampak lelah, seperti baru saja menanggung beban seumur hidup. Namun di matanya ada kilatan cahaya baru, sebuah kelegaan. Ia meletakkan tangannya yang gemetar di bahuku. Rina, panggilnya lembut. Aku mendongak menatapnya. Terima kasih, nak. Lanjutnya, kamu menyuarakan apa yang ibu pendam selama lebih dari 30 tahun. Ibu yang seharusnya melindungimu. Tapi ibu terlalu pengecut. Maafkan ibu. Air mataku yang sejak tadi kutahan akhirnya jatuh juga. Aku bangkit dan memeluk wanita itu. Wanita yang ternyata adalah sekutu pertamaku tanpa kusadari. Kami berpelukan erat. Pelukan dua orang wanita yang berbagi luka yang sama, yang menemukan kekuatan dalam satu sama lain. Bayu berdiri di samping kami, meletakkan tangannya di punggung kami berdua, menyatukan kami dalam lingkaran keluarga yang baru, keluarga yang dibangun di atas puing-puing kebohongan, tetapi kini didasari oleh kejujuran yang menyakitkan. Malam itu, kami tidak kembali ke meja makan. Tempat itu sudah tercemar oleh kenangan buruk. Kami duduk bersama di ruang keluarga. Sofa yang biasanya menjadi singgasana Pak Hartono kini terasa lebih lapang. Kita tidak bisa terus seperti ini, kata Bayu setelah hening yang cukup lama. Ia menatapku. Lalu ibunya. Rina tidak boleh tinggal di bawah atap yang sama dengan orang yang telah melecehkannya. Ibu pun tidak seharusnya begitu. Ibu Wati menghela napas panjang. Ibu tidak tahu harus bagaimana. Nak, ibu sudah terlalu tua untuk memulai hidup baru. Ini bukan tentang memulai hidup baru, Bu. Ini tentang hidup dengan damai. Sahutku lembut. Hidup tanpa harus berpura-pura lagi. Bayu menggenggam tanganku. Aku sudah memutuskan. Besok pagi, kita akan mulai mencari kontrakan. Kita akan pindah. Rina, secepatnya. Kita butuh awal yang baru, tempat di mana kamu bisa merasa aman 100%. Aku menatapnya. Hatiku dipenuhi rasa syukur. Itulah yang paling kuinginkan. Bukan balas dendam, bukan melihat Pak Hartono menderita, melainkan sebuah awal yang baru bersama suamiku, di tempat yang bisa kami sebut sebagai rumah kami sendiri. Lalu bagaimana dengan ibu? Tanyaku, menatap ibu mertuaku dengan cemas. Bayu menoleh pada ibunya. Aku tidak akan memaksa ibu untuk meninggalkan rumah ini atau ayah. Itu adalah keputusan ibu. Tapi aku ingin ibu tahu, pintu rumah baru kami akan selalu terbuka untuk ibu. Kapanpun ibu butuh tempat untuk beristirahat atau merasa tidak kuat lagi, datanglah pada kami. Mendengar itu, Ibu Wati tersenyum untuk pertama kalinya malam itu. Senyum yang tulus, meski masih dibayangi kesedihan. Kalian anak-anak yang baik, katanya lirih. Pergilah, bangun hidup kalian sendiri. Jangan khawatirkan ibu. Setelah malam ini, sepertinya giliran ibu yang akan menetapkan aturan di rumah ini. Ada kekuatan dalam kata-katanya. Kekuatan seorang wanita yang telah menemukan kembali harga dirinya. Malam itu, aku dan Bayu kembali ke kamar kami bukan dengan perasaan tertekan, melainkan dengan perasaan lega yang luar biasa. Kami mulai mengemasi beberapa barang penting ke dalam koper. Bukan sebuah pelarian, melainkan sebuah persiapan untuk perjalanan baru. Saat aku melipat sehelai bajuku, Bayu memelukku dari belakang, meletakkan dagunya di bahuku. Aku mencintaimu, Rina, bisiknya di telingaku. Lebih dari apapun. Hari ini kamu menunjukkan padaku arti keberanian yang sesungguhnya. Aku bersandar padanya, merasakan kehangatan dan keamanan yang sejati. Badai telah berlalu. Mungkin masih ada puing-puing yang berserakan, dan luka yang butuh waktu untuk sembuh. Tapi kami selamat. Kami melewatinya bersama-sama. Dan kami keluar dari badai itu dengan lebih kuat. Rumah baru kami menanti.
Sebuah kanvas kosong tempat kami bisa melukis masa depan yang cerah, bebas dari bayang-bayang tiran manapun. 6 bulan berlalu sejak malam di mana topeng itu pecah dan sebuah kerajaan tirani runtuh. Waktu, seperti air yang mengalir tenang, perlahan-lahan mengikis tepi-tepi luka yang tajam, menghaluskannya menjadi kenangan yang tidak lagi menyakitkan saat disentuh. Rumah kami yang baru adalah sebuah kontrakan sederhana di sudut kota yang tenang. Dindingnya kami cat dengan warna krem yang hangat, dan di setiap sudutnya ada jejak kebahagiaan kami. Ada pot-pot tanaman sukulen yang kurawat di dekat jendela, dan rak buku kecil yang dipenuhi novel-novel favoritku dan buku-buku bisnis milik Bayu. Tidak ada lagi sofa besar yang menjadi singgasana seorang tiran. Sebagai gantinya, ada karpet empuk di depan televisi tempat kami sering duduk berdua, berbagi cerita tentang hari kami sambil minum teh hangat. Rumah ini mungkin tidak semegah istana mertuaku, tapi di sini, aku bisa bernapas. Di sini, aku merasa damai. Hubunganku dengan Bayu terlahir kembali. Badai yang kami lalui tidak merobohkan fondasi pernikahan kami, justru menguatkannya hingga ke akar. Kami belajar untuk berkomunikasi dengan cara yang baru, tanpa ada lagi rahasia atau keraguan. Bayu menjadi lebih perhatian, seringkali meneleponku di sela-sela jam kerjanya hanya untuk menanyakan kabarku, seolah ingin menebus waktu di mana ia tidak menyadari penderitaanku. Dan aku belajar untuk percaya lagi, untuk membuka hatiku sepenuhnya pada pria yang telah membuktikan kesetiaan dan cintanya. Siang itu, aroma sup ayam yang sedang kubuat menyambut kedatangan tamu istimewa kami. Ibu Wati melangkah masuk dengan senyum cerah di wajahnya, membawa sekotak kue lapis kesukaan Bayu. Penampilannya telah banyak berubah. Ia tidak lagi mengenakan daster kusam yang seolah menyerap semua cahaya di sekitarnya. Hari ini, ia memakai blus bunga-bunga berwarna cerah, dan rambutnya yang beruban ditata rapi. Kerutan di wajahnya masih ada, tetapi kini kerutan itu lebih sering tertarik oleh senyuman daripada oleh kesedihan. "Assalamualaikum," sapanya riang. "Waalaikumsalam, Bu." "Wah, repot-repot bawa kue segala," sahutku sambil membantunya meletakkan kotak itu di meja. "Tidak repot sama sekali. Ibu baru saja ikut kelas membuat kue di sanggar senam dekat rumah. Ini hasil karya pertama Ibu," katanya dengan bangga. Kami duduk bertiga di meja makan kecil kami. Ibu Wati bercerita dengan antusias tentang teman-teman barunya di sanggar senam, tentang resep-resep baru yang ia pelajari. Ia adalah orang yang sama sekali berbeda dari wanita pendiam dan penakut yang kukenal. Seolah-olah dengan perginya sang tiran dari pusat kehidupannya, ia menemukan kembali dirinya yang telah lama hilang. "Bagaimana kabar, Ayah?" tanya Bayu hati-hati, sebuah pertanyaan yang jarang sekali kami ungkit. Senyum Ibu Wati sedikit memudar, namun tidak hilang. Ia menghela napas, bukan napas kesedihan, melainkan kelelahan. Begitulah, sehari-hari hanya di kamar, keluar hanya untuk makan, jarang sekali bicara. Ia seperti orang asing di rumahnya sendiri. Pak Hartono tidak pernah meminta maaf secara tulus. Setelah kami pergi, ia mencoba mendekati istrinya, mencoba membangun kembali citranya, tetapi Ibu Wati tidak lagi bisa dibodohi. Dengan tenang, Ibu Wati memberinya pilihan. Mereka bisa terus tinggal di bawah satu atap sebagai orang asing, atau mereka bisa berpisah secara resmi. Demi menghindari aib yang lebih besar, Pak Hartono memilih yang pertama. Ia kini hidup dalam penjara yang ia ciptakan sendiri, dikelilingi oleh kemewahan yang tak lagi bisa memberinya kebahagiaan, diabaikan oleh wanita yang telah ia siksa secara batin selama puluhan tahun. Hormat dari tetangga dan kerabat perlahan luntur, digantikan oleh bisik-bisik dan tatapan aneh. Itulah hukumannya. Hidup dalam kehampaan, dilupakan. Rina tidak pernah menyesalkan. "Sudah melakukan itu semua?" tanya Ibu Wati tiba-tiba, menatapku lekat. Aku tersenyum dan menggeleng. "Tidak, Bu. Tidak sedetik pun." Awalnya Rina hanya ingin menyelamatkan diri Rina sendiri. Tapi ternyata, keberanian kecil Rina bisa membantu ibu menemukan kebahagiaan ibu juga. Itu sudah lebih dari cukup. Ibu Wati meraih tanganku, matanya berkaca-kaca. "Kamu lebih dari sekadar menantu, Nak. Kamu adalah kekuatanku."
Sore itu, setelah Ibu Wati pamit pulang, aku dan Bayu berdiri di teras kecil kami, menatap langit senja yang berwarna jingga. Bayu merangkul bahuku. "Lihat," katanya lembut. "Kita berhasil melewatinya." Aku bersandar di dadanya, menghirup aroma kedamaian. Aku teringat pada diriku yang dulu, seorang wanita yang ketakutan, yang menangis diam-diam di dalam kamar. Aku ingin sekali kembali ke masa itu dan membisikkan padanya, "Kamu akan baik-baik saja. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira." Kisahku bukanlah kisah tentang balas dendam. Ini adalah kisah tentang menemukan suara di tengah keheningan, tentang keberanian untuk merobohkan dinding penjara yang dibangun oleh orang lain. Aku tidak menang dengan cara membuatnya menderita. Aku menang dengan cara membangun kebahagiaanku sendiri, jauh dari bayang-bayang gelapnya. Aku menatap Bayu, suamiku, sahabatku, rekan seperjuanganku. Di dalam rumah sederhana ini, di dalam pelukannya, aku akhirnya menemukan apa arti rumah yang sesungguhnya. Sebuah tempat di mana cinta tumbuh tanpa rasa takut, dan masa depan terbentang luas seperti kanvas kosong yang siap kami lukis bersama. Dan aku tahu, lukisan kami akan penuh dengan warna-warna yang cerah.